Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, diketahui ada prisma ABC DEF. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matgame Privat. Ya, kali ini kita akan membahas kembali ya. Ini masuk ke part kedua, pembahasan untuk pengetahuan kuantitatif. Ya, kita akan mulai ya. Ini adalah tentang hubungan kecukupan data. Oke, bagi adik yang mau mencoba terlebih dahulu, silahkan ya adik ya. Ya, kita akan coba bersama-sama. Semangat terus ya. Semoga kalian lancar di UTBK tahun 2025 ini. Nomor 1. Diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat dan g adalah sebuah garis linier sembarang. Apakah garis g memotong parabola x? Parabola fx ya harusnya ya, parabola fx. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini adalah hubungan kecukupan data ya. Untuk poin A itu jawabannya hanya 1 saja yang bisa menjawab pertanyaan, 2 tidak bisa menjawab. Untuk poin B itu kebalik, gantian 2 saja yang cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan ke-1 tidak bisa menjawab. Nah, untuk poin C, pernyataan 1 tidak bisa menjawab, pernyataan kedua tidak bisa menjawab, tetapi kalau pernyataan 1 dan 2 kita gabung baru bisa menjawab, itu poin C. Nah, kalau poin D, pakai data 1 saja bisa menjawab, pakai data 2 saja itu juga bisa menjawab. Oke, dan poin E untuk pernyataan 1 dan 2 tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita akan coba ya. Oke, apakah garis G memotong kurva X kuadrat? Saya buat ya, saya hanya pakai pernyataan 1 saja. Untuk fx sama dengan x kuadrat itu berarti persamaan kuadrat ya, gambarannya seperti ini. Ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Ini di sini ada sumbu y dan di sini ada sumbu x. Oke ya, ini artinya itu bisa diperpanjang tak hingga ke sana ya, Dek. Oke. Apakah G memotong kurva fx sama dengan x kuadrat jika G ini memotong sumbu x positif? Sumbu x positif itu daerah sini ya, di kuadran 1. Ya, disebutkan garis G adalah garis linier sembarang. Misalkan saya gambar seperti ini adalah garis G. Nah, dia memotong sumbu x positif. Nah, dia juga memotong si kurva. Berarti bisa ya. Kalau saya garis G gambar seperti ini, Mbak, ya, yang penting kan dia memotong sumbu x positif, dia juga memotong kurva. Nah, bisa ya. Kalau gambar seperti ini, nah ini juga, ini garis G linier sembarang, dia memotong x positif, dia memotong kurva juga ya, kurva x kuadrat. Apakah dia selalu memotong? Nah, jadi kalau ada soal apakah, itu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya, jika iya memotong terus ya, memotong si kurva x kuadrat, maka jawabannya harus iya terus. Kalau tidak memotong, it's okay, nggak apa-apa, itu menjawab. Nah, asalkan jangan bisa iya, bisa tidak. Nah, itu yang salah. Nah, sekarang karena garis G adalah garis linier sembarang, boleh nggak saya gambar seperti ini? Nah, ini adalah garis G. Dia linier sembarang. Yang penting dia kan memotong sumbu x positif. Apakah pada saat dia memotong sumbu x positif dengan keadaan seperti ini, dia memotong kurva? Tidak ya. Nah, jadi ini poin ke-1, bisa iya, bisa juga tidak. Bisa memotong dan ada kemungkinan juga tidak memotong. Nah, justru ini tidak bisa menjawab. Jadi 1 saja belum cukup ya, maka nanti A salah, D juga salah. Nah, sekarang kita pakai pernyataan 2 saja ya. Saya akan coba pernyataan kedua. Saya akan gambar terlebih dahulu untuk fx sama dengan x kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, kayak gini. Inilah gambaran untuk fx sama dengan x kuadrat. Di sini ada sumbu y, di sini ada sumbu x. Kita pakai data kedua. Apakah garis G memotong parabola fx jika garis G memotong sumbu y positif? Ini sumbu y positif daerah sini ya. Nah, ini sumbu y positif. Nah, apakah pada saat di sumbu y positif ini garis G itu pasti memotong kurva? Ya, garis G adalah garis linier sembarang ya. Misalkan saya buat seperti ini. Nah, dia kan memotong sumbu y positif, dia juga memotong kurva. Maka bisa ya.
Nah, kalau bisa kayak gini Mbak, boleh. Dia kan memotong sumbu Y positif, dia juga memotong kurva. Ya, kalau kayak gini Mbak, boleh. Dia garis G linear, yang penting memotong sumbu Y positif. Pada saat memotong sumbu Y positif, dia juga memotong kurva. Nah, jadi pada pernyataan kedua itu menjawab pertanyaan ya. Nah, jadi G itu selalu memotong kurva apabila G memotong sumbu Y positif. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Next ya, kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat, ya ini dengan hari yang berbeda ya. Ini adalah paket yang kedua. G merupakan suatu garis linier ya. Apakah garis G memotong parabola fx? Ya, ini ada apakah ya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya terus atau tidak. Tidak juga nggak apa-apa, itu menjawab ya. Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, gambar seperti tadi ya. Ini adalah gambarannya untuk fx sama dengan x kuadrat seperti ini. Ya, ini fx sama dengan x kuadrat. Apakah kurva fx sama dengan x kuadrat itu akan dipotong selalu oleh garis gx? Nah, ternyata gx untuk di pernyataan yang ke-1 dia memiliki fungsi ya. Ini lebih gampang deh, karena dia memiliki fungsi, sudah pasti nanti garisnya. Kalau tadi poin ke-1, soal ke-1 kan g-nya linear sembarang ya. Nah, ini kalau ada fungsinya, kita tinggal buatkan saja titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Pada saat x-nya 0, maka nanti y-nya itu adalah 1. Gx saya anggap y ya, ini berarti akan setara dengan y sama dengan x plus 1. Ya, jika pada saat x-nya 0, maka y-nya 1. Jika pada saat y-nya 0, maka nanti x-nya satunya pindah ruas, maka min 1. Jadi dia memiliki titik potong 0,1 dan min 1,0. Tinggal kita gambarkan saja. 0,1 itu di sekitar sini ya dek. Min 1,0 itu di sini. Nah, ini kita gambarkan. Ya, pada saat seperti ini. Ya, tinggal kita gambarkan saja ya. Pada saat seperti ini, apakah dia memotong kurva? Iya, dia memotong kurva. Oke, ini memotong nih, kalau kita perpanjang juga nanti akan memotong kurva. Gitu ya, berarti pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab. Ya, oke. Sekarang kita akan cek untuk pernyataan 2 saja. Apakah pernyataan 2 saja itu bisa menjawab pertanyaan? Ini saya akan gambar terlebih dahulu ya. Ya, ini gambarannya ya. Ini akan gambar terlebih dahulu untuk fx sama dengan x kuadrat. Di sini ada sumbu y, di sini ada sumbu x. Apakah gx selalu memotong kurva jika gx ini memiliki persamaan gx sama dengan 2? Gx sama dengan 2 itu kan sama saja dengan y sama dengan 2 deh. Ya udah ya, ini ada 1, 2. Lah ini y sama dengan 2. Nah, seperti ini. Inilah gx sama dengan 2. Maka apakah dia selalu memotong kurva? Betul sekali. Jadi pernyataan 2 saja juga cukup. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, dan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab. Maka jawabannya D. Gimana? Bisa ya? Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Pada prisma ABC, DEF, AB adalah 6 ya. Nah, ini AB panjangnya 6 cm. Selanjutnya, jarak C ke AB ya di sini ya. C ke AB itu jaraknya, kalau berarti tegak lurus, jaraknya adalah 3 cm. Oke, selanjutnya, berapa tinggi prisma? Nah, ditanya tinggi prisma. Tinggi prisma itu bisa AD, bisa CF, dan bisa BE. Nah, itulah tingginya prisma. Kita bisa nggak mencari tinggi prisma kalau hanya pakai data satu saja? Volume prisma 180. Nah, apa rumusnya volume prisma? Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikalikan tinggi. Gitu ya. Luas alasnya kan berupa segitiga nih. Nah, udah bisa nih, bisa ya. Luas alas berarti kan setengah dikalikan alasnya 6 ya, tingginya alas itu adalah 3.
Nah, ini adalah tingginya prisma. Volumenya berapa Mbak? Volumenya 180. Nah, sebenarnya ada yang nggak usah ngitung, nggak apa-apa ya. Yang penting kan jelas nanti ketemu tingginya prisma. Gitu ya. Oke, berarti poin 1 saja ternyata cukup untuk menjawab. Sekarang kita akan cek untuk poin 2 saja. Untuk poin 2 saja ternyata diketahui AF sama dengan 5. Mana AF? Ini AF ya, diketahui diagonal ya, diagonal sisi tegaknya ya, itu adalah 5. Apabila AF-nya 5, bisa nggak kita mencari tingginya? Misalkan ya, tingginya di sini yang saya pakai itu adalah FC. Saya akan mencari panjang FC. Ini yang kita cari. Nah, dari sini kita peroleh nanti ada segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku yang terbentuk di siku-siku di C. Maka nanti jika saya ingin mencari FC atau CF ya, itu rumusnya adalah akar ini sisi miring kuadrat ya, AF kuadrat. Saya kurangi dengan AC kuadrat. Nah, untuk AF-nya itu kan sudah ada, yaitu 5 kuadrat. Lah, AC-nya berapa Mbak? Apakah kita bisa mencari AC? Tidak bisa ya. Misalkan saya mencari AC pakai segitiga ini, Dek. Pakai segitiga ini. Nah, ini 6 itu kan memiliki panjangnya AB. Bukan sini ke sini ya. Enggak ya. Lah, untuk panjang yang ini sini saja itu tidak ada, tidak disebutkan karena perbandingannya antara misalkan saya buat sini adalah C aksen ya, AC aksen dengan C aksen B itu tidak ada panjang pastinya. Misalkan kita menggunakan siku-siku A, B, C, nanti kan AC itu rumusnya adalah AB kuadrat kurangi BC kuadrat. Nah, ini juga BC nya nggak ada. Nah, maka AC tidak dapat ditentukan ya. Karena AC tidak dapat ditentukan, maka kita tidak bisa menentukan panjangnya CF atau tingginya prisma. Jadi pernyataan 2 saja belum cukup untuk menjawab, maka jawabannya adalah poin A. Pasti bisa ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke, silakan dicoba. Ya, kita buat ya. Di sini ada matriks A, itu AB. Lalu 1, 4 ya. Lalu ada matriks B yaitu 2, 3, min 1 dan 4. Tentukan determinan matriks A. Nah, apakah kita bisa mencari determinan matriks A jika kita pakai data ke 1 saja? Oh, ternyata data ke 1 ya, itu kan rumusnya det A kalikan B sama dengan 44. Nah, kita masuk ke sifat determinan ya. Det A kali B itu sama saja dengan det A, kita lepas seperti ini, dikali det B sama dengan 44. Oke, det A-nya kita cari ya. Lah, det B-nya mana? Nah, maka det B boleh kita cari ya di sini. Rumusnya determinan itu adalah perkalian diagonal utama 2 kalikan 4 dikurangi dengan perkalian diagonal samping. 3 kalikan min 1 adalah min 3. Maka ketemulah determinan B-nya itu 11. Oke, kita masukkan 11 sama dengan 44. Ya, maka nanti determinan A-nya keperoleh ya. 44 dibagi 11 itu adalah 4. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab ya. Oke, bisa ya Dek. Sekarang kita akan cek pakai pernyataan 2 saja. Kita bisa nggak mencari det A kalau hanya diketahui 16A min 4B sama dengan 16? Bisa tidak Dek? Gimana? Nah, sekarang gini, boleh nggak saya masing-masing bagi 4? Kita bagi 4 ya. Nah, 16 dibagi 4 itu adalah 4A, min 4B dibagi dengan 4 itu adalah min B, 16 dibagi 4 itu adalah 4. Nah, kita lihat ya untuk A, berarti determinan A itu rumusnya apa? Det A itu rumusnya adalah perkalian diagonal utama, maka nanti 4A dikurangi B. Nah, inilah determinan A. Ternyata det A itu adalah 4A min B. 4A min B nilainya 4. Jadi pernyataan 2 saja juga cukup untuk menjawab ya. Maka jawabannya adalah poin D. Ya, terima kasih perhatiannya. Untuk part selanjutnya kita akan bahas kembali ya soal PK ataupun PM. Oke, simak terus video kakak hanya di Matgame Privat ya. Assalamualaikum.